bisa memahami dengan baik penguasaan metode pecahan basis sehingga nantinya kesulitan di sintaks yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi semalam itu kemarin itu masih ingat pecahan basis itu apa yang Anda ketahui, Faisal, yang Nurul tahu tentang metode pecahan basis itu baru bahas kemarin. Tes tes tes. Ya, kedengaran suara saya ya. Jadi yang kemarin dibahas di metode pemecahan basis itu apa saja yang Nurul ketahui? Itu speakernya masih off itu. Awalnya dimulai dengan apa dulu? Mengubah Iya Pak, yang model program mengubah, linear asli ke iya, ke standar Pak. standar. Dengan Iya cara Pak. apa? Dengan cara apa? Dengan cara kalau maksimum itu berarti untuk Z-nya itu menambahkan tambah 0 S1 sesuai dengan berapa variabelnya Pak. Kayak 0 variabelnya ada dua berarti 0 S1 tambah 0 S2 kalau untuk maksimum, kalau untuk minimum itu berarti dikurangi Pak. Jadi mengubah model program linear yang asli ke model standar itu kita tambahkan artificial variable di fungsi pembatasnya. Jadi untuk masalah maksimum, untuk fungsi tujuannya maksimum kan, kita tambahkan select variabel di ruas sebelah kiri dari tanda pertidaksamaan pada fungsi pembatas. Ya, sedangkan untuk fungsi tujuannya minimumkan, kita tambahkan apa surplus variabel di ruas sebelah kiri dari pertidaksamaan di fungsi pembatas, di mana surplus itu nilainya negatif ya, atau bisa kita katakan kita kurangkan surplus variabel di sebelah kiri ruas pertidaksamaan dari fungsi pembatas. Nah, banyaknya slack variabel ataupun surplus variabel itu yang kita tambahkan pula kita masukkan lagi di fungsi pembatas ya. Fungsi tujuan ya, di mana koefisien untuk masing-masing slack variabel ataupun surplus variabel itu koefisiennya 0 ya. Oke, itu sebagai dasar untuk kita masuk ke metode simteks. Jangan lupa ketika kita menambahkan slack variabel ataupun surplus variabel itu, maka tanda pertidaksamaan di fungsi pembatas itu berubah menjadi tanda persamaan ya. Oke. Saya berharap bahwa penguasaan untuk metode pemecahan basis itu tidak ada kendala sehingga untuk simplex ini pun Anda bisa pahami dengan baik. Saya lanjutkan. Oke, ini terkait dengan sejarah singkat dari metode simplex ini sendiri. Eh, Metode ini dikembangkan oleh George Danzig ya. Jadi metode ini merupakan suatu prosedur perhitungan yang berulang dengan bilangan terbatas yang dimulai dari penyelesaian dasar visible. Nah, itu makanya kita bahas metode pemecahan basis kemarin ya. Jadi itu sebenarnya awalnya dimulai dari bagaimana mengatur manajemen dari jadwal penerbangan untuk pesawat-pesawat tempur ya. Itu dibuat oleh George Danzig. Dari apa metode yang dia buat itu si Danzig ini ya,
maka dari situ maka dikembangkanlah metode simplex ya. Baik, itu secara singkat ya sejarah dari metode simplex ini. Jadi bisa Anda browsing di Google untuk baca lebih jauh tentang sejarah metode simplex ini untuk pemahaman Anda sendiri. Baik, eh, kenapa sampai kita metode simplex ini dibuat ya? Kenapa sampai metode simplex ini dibuat? Karena seperti sudah saya singgung kemarin di metode pemecahan basis, bahwa metode grafik itu tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program jika uh, banyak parameter yang dimiliki pada suatu masalah program linear ya. Jadi atau bisa dikatakan model itu memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari dua ya. Di mana kalau metode grafik itu kalau core Cartesius kan dua variabel masih memungkinkan. Tiga variabel maka kita mendeskripsikan daerah pemecahan itu di uh, ruang dimensi tiga ya. Tapi kalau sudah lebih dari tiga variabel, rasanya sulit untuk digambarkan daerah pemecahan dengan metode grafik, sehingga dibutuhkan metode lain untuk mencari solusi dari masalah program linear yang kompleks. Kompleks dalam artian bahwa memiliki banyak variabel keputusan, ya. Itu dia. Uh, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang metode simpleks ini sendiri, bahwa uh, nantinya kita lihat ada nilai kanan, ya, nilai kanan dari uh, fungsi tujuan, ya, di mana nilai kanan itu harus nol, ya. Kemudian nilai kanan, ya, dari fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan negatif satu. Kemudian, kemudian fungsi kendala dengan tanda kurang dari atau sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan, ya, dengan menambahkan variabel slack ya atau variabel surplus. Nah, sudah kita bahas kemarin terkait slack dan surplus variabel ini. Nah, variabel slack maupun variabel surplus ini disebut juga dengan variabel dasar atau variabel basis ya. Itu hal-hal yang perlu Anda pahami terkait dengan uh, metode simpleks ini, bahwa nilai kanan dari fungsi tujuan harus nol. Kemudian kalau fungsi kendalanya, nilai kanan dari fungsi kendalanya positif, harus positif ya. Jika negatif, maka harus dikalikan dengan negatif satu. Baik, kita lanjut. Nah, fungsi kendala yang memuat tanda lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan. Nah, ini nanti itu sudah lebih banyak ke persoalan minimumkan ya. Untuk hari ini kita kaji dulu untuk masalah maksimumkan. Fungsi tujuannya maksimumkan ya. Jadi kalau fungsi kendalanya lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan negatif satu, kemudian diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan slack variabel. Sebenarnya kalau ini bisa kita masuk ke metode Big M ya, metode Big M. Ada kondisi-kondisi khusus dalam metode simplex ini yang uh, kalau menggunakan cara baku itu nanti tidak dapat solusinya ya. Itu kalau di sistem bersama linear itu apa banyak banyak solusi itu ya. Oke. eh Fungsi kendala dengan tanda negatif harus ditambahkan dengan variabel M ya. Itu juga. Ini nanti kita masuk di metode Big M, kita kaji
tersendiri untuk persoalan minimumkan ya di metode simplex. Nah, ini makanya yang ini di poin keempat ini makanya tadi saya bilang ini masuk ke metode Big M ya. Itu untuk kondisi-kondisi khusus dalam persoalan program linear ya. Jika diselesaikan dengan metode simplex biasa itu kita tidak dapat solusinya ya. Dia akan berulang terus. Baik. Nah, ini pengulangan lagi formulasi dari fungsi tujuan dan fungsi kendala dari suatu permasalahan linear programming ya. Misalkan kita punya fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 dengan batasan-batasan atau dalam istilah asingnya constraints. Yang pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8, pembatas yang pertama. Pembatas yang kedua 3x1 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan pembatas yang ketiga, fungsi batasan yang ketiga 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Oke? Ini formulasi dari fungsi tujuan dan fungsi kendala pada suatu permasalahan linear programming ya. Ini fungsi tujuan, ini fungsi batasan ya. Nah, ini sekarang kita lihat untuk konversi bentuk pertidaksamaan dalam fungsi kendala menjadi bentuk standar ya. Jadi ada 3 bentuk fungsi kendala. Ada yang memuat tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, ada yang fungsi kendala yang memuat kurang dari sama dengan, dan juga memuat tanda sama dengan ya. Kita konversi fungsi kendala yang memuat tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi bentuk standar. Ya, kita lakukan dengan menambahkan slack variable pada fungsi kendala tersebut. Sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian yang perlu kalau untuk masalah fungsi kendala yang apa lebih dari sama dengan itu bagaimana? Kita buat apa? Yang lebih dari sama dengan kita buat apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ah, sudah. Kalau memang rasa masih bingung dengan itu, maka kalau persoalan minimum kan kita tambahkan apa? Slack atau surplus? Hah? Kalau persoalan fungsi tujuannya minimum kan kita tambahkan apa? Slack variable atau surplus variable? Baru dibahas kemarin loh. Masa udah lupa? Surplus, surplus Pak. Ah, oke. Tambahkan surplus variable. Oke. Terkait slack variable ini sendiri, ini merupakan representasi dari sumber daya yang tidak digunakan pada suatu fungsi kendala atau sumber daya yang menganggur pada fungsi kendala atau fungsi pembatas. Uh, kita menambahkan slack variabel ini tujuannya agar fungsi kendala tersebut diperoleh solusi visible awal yang sama dengan titik origin pada metode grafik. Jadi kita tambahkan ini untuk memperoleh solusi visible awal. Jadi kalau pada metode grafik itu di titik 0,0 itu, ya. Oke. Nah ini sekarang kita lihat langkah-langkah untuk metode simplex. Langkah-langkah untuk metode simplex. Langkah pertama, langkah yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan ya
kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Itu sama seperti metode pemecahan basis yang sudah kita bahas ya. Nah, langkah pertama kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Ya, fungsi pembatasnya kita ubah. Untuk fungsi tujuan sendiri, ya, tadi ya, misalkan setnya itu sama dengan 3x1 tambah 5x2. Nah, kita ubah menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Ya, karena apa tadi? Nilai kanan dari fungsi tujuan itu harus 0. 0. Nah, Oh, itu. iya, Pak. Oke. Ketika kita sudah mengubah fungsi tujuan, maka selanjutnya fungsi pembatas kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel. Ya. Jadi yang pertama, 2x1 kurang dari sama dengan 8 itu menjadi 2x1 tambah S1 sama dengan 8. Ya, ini slack variabelnya ya. Nah, ini dia slack variabelnya. Kemudian pembatas yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15 itu diubah menjadi 3x2 tambah S2 sama dengan 15. Jadi kita menambahkan slack variabel itu, maka eh, tanda pertidaksamaan dari fungsi pembatas itu dia berubah menjadi tanda persamaan. Jadi Sama dengan kita menambahkan slack variabel untuk mengubah tanda pertidaksamaan dengan menjadi persamaan ya. Pak. Oke, ini juga slack variabel juga ya. Kemudian berikutnya fungsi pembatas yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel. Jadi ada 3 slack variabel pada sesuai dengan banyaknya fungsi pembatas. Nah, kita tambahkan slack variabel lagi pada fungsi kendala ini atau fungsi pembatas ini, yaitu di sini slacknya itu S3 ya. Ini ya. Jadi 6x1 tambah 5x2 tambah x3 sama dengan 30. Oke. Jadi pertama kita ubah fungsi tujuan, yang kedua kita ubah fungsi pembatas dengan menambahkan slack variabel, di mana ketika slack variabel kita tambahkan, maka fungsi pembatas yang awalnya pertidaksamaan diubah menjadi persamaan. Ya, oke, itu dua langkah awal. Kita lihat di langkah selanjutnya ya. Jadi slack variabel itu adalah variabel tambahan ya, yang merupakan representasi atau mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan ya. Baik, untuk linear programming ya. Oke. Kita lihat fungsi tujuannya itu maksimumkan set kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Nah, fungsi batasan sudah seperti ini. Nah, sudah kita ubah dengan penambahan slack variabel ya. Jika sudah, maka mode ini, bentuk ini kita masukkan ke tabel simplex yang biasa disebut tabel simplex awal ya. Nah, nanti kita lihat. Jadi terkait dengan model yang barusan ya,
NK itu nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk pembatas yang pertama, nilai kanannya 8, pembatas yang kedua, nilai kanan sebesar 15, dan pembatas yang ketiga, nilai kanannya itu 30. Saya ulang. Nah, ini dia. Ini nilai kanan ini. Ya, maksudnya. Jadi, ini yang dimaksud dengan nilai kanan. Ya, oke. Jadi, untuk nilai kanan, paham ya? Kemudian, variabel dasar atau variabel basis. Variabel dasar itu merupakan variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Jadi, pada persamaan 2x tambah S1 sama dengan 8, jika belum ada kegiatan apapun yang dilakukan, berarti X1-nya itu 0 ya. Sehingga semua kapasitas masih menganggur ya. Maka eh, pengangguran itu ada 8 satuan ya. Banyaknya fasilitas atau yang banyaknya kapasitas yang menganggur itu nilainya 8 satuan ya. Oke. Eh atau bisa kita katakan bahwa nilai S1 itu sama dengan 8. Ini kondisi awal, X1-nya 0 ya. Maka S1 itu sama dengan 8. Pada tabel nilai variabel dasar S1, S2 maupun X3 ya. Jadi pada tabel simplex nanti uh, nilai variabel dasar itu yaitu S1, S2 maupun S3 pada fungsi tujuan pada permulaannya pada awal ini harus 0 ya. Dan nilainya pada batasan bertanda positif ya. Kita lihat. Nah ini. Jadi ya, kita buat lagi. Jadi set sama dengan 3x1 tambah 5x2. Fungsi tujuan ini kita ubah menjadi set kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi batasan 2x1 kurang dari sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 tambah S1 select variabel ini sama dengan 8. Kemudian 3x2 tambah S2 sama dengan 3x2 kurang dari sama dengan 15 diubah menjadi 3x2 tambah S2 sama dengan 15 dan 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 kita ubah menjadi 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Ini kita masukkan di tabel simplex. Nah, ini tabel simplex awal atau tabel simplex pertama ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini apa namanya? Variabel dasar ya. Ini fungsi tadi. Kita buat dulu. Kita buat. Ini kan variabel dasar. Ini S1, S2, S3 ya. Oke. Fungsi tujuannya kita masukkan nilai X1, X2, S1, S2, S3, nilai kanan. Ini set. Set kan koefisiennya kan 1. Ya. Kemudian kita lihat di sini untuk baris dari fungsi tujuan ini kita lihat koefisiennya kan negatif 3 ya. Sini X2-nya di sini X2-nya negatif 5. S1 0 toh, belum ada apa-apa di sini kan. S2 juga 0, S3 juga 0. Pada kondisi awal ini nilai kanannya juga 0 ya. Ini dia. Kemudian, nah ini semua kondisi awal, maka S1-nya juga 0 semua, S2 0, S3 0. Ini pembatas yang pertama. Ya, pembatas yang pertama. Ini nih. 2x1 tambah S1 sama dengan 8. Maka X1-nya koefisiennya 2, X2 koefisiennya 0. X2 tidak ada sini toh?
Di pembatas yang Ya, pertama Pak. ini. Oke. Ya, Pak. Maka dia 0 di sini. S1-nya ada. Koefisiennya kan 1, maka 1. S2 kan tidak ada, maka 0. Ya, Pak. S3 juga tidak ada 0. Pembatasnya, nilai kanannya 8. Ini nih. 8. Oke. Yang berikut, masih pembatas yang kedua. Batas kedua yang ini. S1 tidak ada, maka 0 toh. Ya, Pak. X2 3. koefisiennya 3. S1 di sini tidak ada, 0, maka dia kita taruh 0. Kemudian S2 1 ya. 1. S3 juga tidak ada, 0. Nilai kanannya 15. 15. Ya. Berikutnya ini X1 di sini 6. pembatas yang ketiga 6 ya. Ya, Pak. X2 5. 5. S1-nya di sini tidak S1 ada, maka 0 di tidak sini. ada. S2 tidak ada. S3 1. Nilai kanan 30. Baik, itu tabel simplex yang pertama. Tabel simplex yang pertama. Kita transformasikan model awal ini ke dalam tabel simplex. Ini tabel simplex yang pertama atau tabel simplex awal ya. Baik. Selanjutnya kita akan cari nilai kanan karena ini maksimumkan, maka maka kita mencari kolom pada fungsi tujuan yang koefisiennya paling kecil. Yang mana di sini di fungsi mana yang paling kecil di sini? Kolom mana yang paling kecil nilainya di sini? -5, Pak. Negatif 5. Iya, oke. Baik. Nah, langkah berikutnya adalah kita memilih kolom kunci. Sudah tabelnya awal kita buat, langkah selanjutnya adalah kita memilih kolom kunci. Kolom kunci ya. Nah, jadi kolom kunci itu adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Jadi kolom kunci ini merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Ya. Nah, bagaimana memilih kolom kunci? Nah, kita pilih kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar, atau kita pilih nilai yang paling kecil. Kalau persoalannya maksimumkan, fungsi tujuannya itu mau maksimumkan, kita cari yang paling kecil. Nah, kalau pada baris fungsi tujuan, kolom yang memuat nilai paling kecil atau di sini dibilang fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar itu negatif 5. Ya, negatif Ya, 5. Pak. Maka kita beri tanda segi 4 pada kolom X2. Nah, kita lihat di tabel ini. Ini tabel kunci yang pertama, yang awal kita buat ini. Nah, itu. Negatif 5. Kita pilih. Maka ini tabel kunci yang pertama ini. Sorry. Kolom kunci yang pertama ini. Ini dia. Kolom kunci yang awal nih. Oke. Itu kolom kunci. Termasuk ini juga. Ini kolom kunci semua ini. Kolom kunci ini memuat negatif 5, 0, 3, 5. Ini kolom kunci. Kita mencari nilai yang paling kecil pada baris fungsi tujuan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita mencari kolom kunci sudah. Sekarang kita mencari baris kunci. Bagaimana mencari baris kunci? Nah, nanti ini kita bandingkan. Kita bandingkan dengan ini. Nilai kanan kita bandingkan dengan koefisien pada kolom kunci. Nah, untuk dapat baris kunci. Nah, baris kunci juga kita ambil yang paling kecil. Nah, nanti nilainya kita isi di sini. Oke. Oke. Nah, perlu Anda pahami bahwa
jika suatu tabel tidak lagi memiliki nilai-nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel tersebut sudah tidak bisa lagi dioptimalkan. Berarti sudah optimal. Berarti perhitungan dengan tabel simplex prosesnya selesai. Jadi pada fungsi tujuan, ya ini kan Anda lihat masih ada nilai negatif. Kita akan melakukan perhitungan berulang atau iterasi ya, sehingga tidak ada lagi nilai negatif pada baris fungsi tujuan. Itu berarti kita sudah optimal ya, kita sudah mencapai optimal optimal ya. Nah, di situ maksudnya ya. Karena ini jika masih ada nilai negatif, maka kita lakukan lagi perhitungan terus menerus hingga tidak ada lagi nilai apa negatif pada baris fungsi tujuan. Karena tujuan kita adalah apa? Maksimumkan, ya. Demikian pula sebaliknya dengan minimumkan. Minimumkan berarti tidak ada lagi yang positif, ya. Baik, kita sudah pilih kolom kunci ya. Selanjutnya kita memilih baris kunci. Kita memilih baris kunci. Jadi baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Bagaimana mencarinya? Kita cari dengan uh, tiap-tiap baris itu, indeks untuk tiap-tiap baris itu membagi nilai-nilai pada kolom. Uh, jadi nilai-nilai pada kolom kanan itu, nilai apa? Nilai-nilai pada kolom nilai kanan itu dibagi dengan nilai-nilai pada kolom kunci, ya. Nah, jadi kita isi di situ indeks itu nilai kolom NK nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, jadi saya balik ke sini ya biar ya apa jika sudah ini sudah pilih tuh. Kita tadi sini sudah pilih kolom kunci tuh. Nah, baris kunci nanti kita bagi di sini. Jadi nanti dibagi di sini. Nah, kita bagi di sini. Nah, Kapan lebih mau tidak terdefinisi. ya tidak ada di sini sebenarnya di sini ya. Atau di 15 sini bagi 15 bagi 3. 35, 30 bagi 5, 6. Ya, nanti kita cari yang paling kecil. Berarti yang ini nanti ini yang jadi baris kunci di sini. Baris kunci itu yang ini. Selanjutnya nanti kita bagi transformasi baris kunci berarti S2 gantikan X2. X2. Nah, kita nanti lihat. Itu dia ya. Jadi pada batasan yang untuk baris batasan 15 bagi 35 batasan yang ke batas ya, untuk baris batasan yang ketiga itu kita peroleh 30 bagi 5 6. Jadi nilai pada kolom kunci itu nilai pada kolom nilai kanan itu membagi nilai-nilai pada kolom kunci. Uh, Setelah kita bagi dan kita masukkan nilainya di kolom kunci, di indeks, maka kita perhatikan mana yang paling kecil, baris mana yang nilainya paling kecil. Nah, kita pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil ya. Dalam hal ini batasan yang kedua yang dipilih sebagai baris kunci. Nah, kita beri tanda juga pada baris kunci. Nah, nilai yang masuk dalam kolom kunci juga harus masuk dalam uh,
Jika nilai yang masuk baris kunci maupun masuk kolom kunci maka disebut elemen kunci atau elemen pivot atau angka kunci ya. Nah, ini saya tambahkan di sini angka kunci atau bisa disebut juga elemen kunci, bisa juga disebut juga elemen pivot ya, ya. Nah, berikutnya kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci atau bisa dikatakan transformasi baris kunci, yaitu nilai uh, pada itu S2 itu dia masuk menggantikan kolom di kolom X2 itu. Nanti kita lihat. Kita yang pertama, nah kita mengubah dulu nilai-nilai pada baris kunci. Jadi nilai baris kunci itu kita ubah dengan cara membagi dengan angka kunci atau elemen pivot ya. Jadi kita ubah dulu di kolom baris kunci itu kita ubah. Jadi dengan elemen kunci ya. Jadi ini apa? 0/3, 0, 3/3, 1. Selanjutnya ya. Oke. Sepertiga, nilainya 3, 0/3, 0. 12/3, 0. Kemudian kita mengganti variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci yaitu X2. Makanya tadi saya bilang nilai apa transformasi baris kunci. Ya, nanti baris di S2 itu dia gantikan nilai-nilai pada kolom kunci X2. Jadi biasa dikatakan S2 menggantikan X2 gitu ya. Oke. Pertama kita ubah dulu baris kunci. Ini tabel simplex yang sudah kita buat ini. Tadi kita buat semua bagi dengan ini toh. Nah, ini tabel simplex awal ini. Ya, tabel simplex awal. Oke. Tadi sudah. Oke. Jadi ya. Ya toh. 8 bagi 0 ini. 15 bagi 3. 30 bagi 5. Ini. Kita pilih yang ini apa? Indeks yang baris ini ya, baris pada kolom indeks ini yang nilai paling kecil. Nah, di sini berarti kita pilih 5 untuk menjadi baris kunci. Oke. Jadi ya. Sudah ditandai ya. Jadi ini kolom kunci, ini baris kunci. Kemudian nanti kita bagi lagi. Ah, ini yang elemen pivot yang ini sekarang. Ini elemen kunci itu yang 3. Karena dia berada pada kolom kunci dan juga dia berada pada baris kunci. Jadi kita pertama kita ubah dulu baris kunci. Jadi transformasi baris kunci. Jadi semua ini yang ada di sini kita bagi dengan elemen kunci ini. Nah, makanya 0 bagi 3. Kemudian 3 bagi 3. 0 bagi 3. Elemen kuncinya kan 3. 1 bagi 3. 0 bagi 3 hingga 15 bagi 3. Ya. Nah itu. Ditandai dengan itu. Biru itu ya maksudnya itu elemen pivot atau angka kunci. Ya. Itu dia. Jika sudah, ini sekarang. 0 bagi 3. Ini sebenarnya tidak perlu lagi sih. Oke. 0 ini maksudnya ini bagi 3 ini semua nih. Paham toh? Kemudian 1. Satunya dapat dari apa? 3 bagi 3. 3 bagi 3. Selanjutnya 0 bagi 3 juga. 0 ini dapat dari 0 bagi 3.
semuanya semua nilai pada baris ini dibagi dengan elemen kunci ya, atau elemen pivot atau angka kunci. Ya, sudah. Itu dia sepertiga. Hmm. Oke. Jadi kita dapat semua. Ya 0, 15 bagi, atau bisa tulis 5 juga di situ. Ya. Nah, Anda perhatikan, makanya tadi saya bilang transformasi baris kunci S2 gantikan X2. Nah, jadi ini nanti di sini tadi X2 X2 sorry X2 gantikan S2 di sini. Makanya X2 yang di sini dia harus pindah ke sini. Nah, sorry maksud saya X2 gantikan S2 ya. Oke. Jadi X2 yang tadi di sini dia masuk ke variabel basis ini. Nah, dia gantikan S2 tadi. Sehingga di sini nih. Oke. Oke. Nanti saya kasih, habis ini saya bagi bahan ajar di Google Classroom ya. Jadi tidak, yang penting Anda perhatikan. Baik, selanjutnya kita mengubah nilai-nilai selain dari nilai pada baris kunci. Kita ubah lagi baris-baris yang lain ya. Nilai pada baris-baris yang lain. Oke. Nah, ini sederhana sih sebenarnya, bisa kita uh, buat cara yang lain juga. Tapi saya buat lebih sederhana di sini ya. Jadi baris baru itu bisa kita dapatkan dengan cara baris yang lama ya dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci ya. Jadi baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci ya dikali nilai baru baris kunci ya. Nah, kita ubah dulu baris set yang pertama. Kita ubah pertama ini baris set ya. Oke. Nah, ini dia. Baris set. Ini set yang lama toh? Nah, set yang lama. Ini nih maksudnya. Baris set ini nilai set yang lama di fungsi tujuan ini. Nilai yang awal kan ini. Negatif 5, 5, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian koefisien pada kolom kunci. Kolom kunci Anda masih ingat tadi kan negatif 5 toh? Masih ingat ya? Negatif 5 tadi. Negatif 5 dikalikan dengan nilai baru dari baris kunci yang barusan itu. Ini dia. 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Jadi negatif 5 dikali 0 ya negatif, negatif 5 kali 0 ya 0 toh. Negatif 3 kurang 0 ya negatif 3. Negatif 5 kali 1 negatif 5 ya. Negatif 5 kurang negatif 5. Negatif, jadinya negatif 5 tambah 5. Hasilnya 0 toh. Ini dia. Kemudian negatif 5 kali 0. 0. 0 kurang 0 ya 0. Oke. Kemudian negatif 5 dikali sepertiga. Ah, jadinya negatif 5 per 3. 0 kurang negatif 5 per 3. Jadinya positif 5 per 3. Toh? Kemudian 0 kurang. Sorry. Negatif 5 kali 0. 0. 0 kurang 0 ya 0. Kemudian negatif 5 kali 5 negatif 25. 0 kurang negatif 25. 25 jadinya positif 25. Ini dia. Ini nilai dari baris Z yang baru atau baris fungsi tujuan yang baru. Ini nanti kita taruh di tabel yang kedua. Ya. Ini untuk baris Z. Nah, kita cari lagi untuk baris yang lain. Ya. Itu dia. Baris lama. Koefisien pada kolom kunci itu negatif 5. Oke. Dikali nilai baru pada baris kunci. Ya.
Sudah. Sekarang kita mengubah juga untuk nilai-nilai untuk baris kedua atau untuk fungsi pembatas yang pertama. Oke, kita lihat. Ini nilai pada fungsi pembatas, baris fungsi pembatas yang pertama ya, nilai lama ini. Nilai lama. Sedangkan koefisien koefisien pada kolom kunci untuk pembatas yang pertama itu kan 0. Dikali dengan nilai baru baris kunci. Ini dia. Sama nilai baru. Yang tadi kita ubah baris kunci kan, ini nilai-nilai yang kita dapatkan toh. Dia berlaku untuk semua. Kita kurangkan lagi. Jadi 0 kali 0, 0 toh 2. Kurang 0 ya 2. 0. Nah ini 0 kali 1, 0. 0 kurang 0 ya 0. 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kali sepertiga 0. 0 kurang sepertiga. 0 kurang 0, 0. Ya, ya. Oke, tenang, tenang. Biar saya sendiri yang ini ya. Oke. Iya, Pak. Oke, oke. Kemudian biar satu suara maksudnya. Ya. Oke. 0 kali 0. Nah, ini. 0 hasilnya. 0 kurang 0 ya 0. 0 kali 5 ya 0. 8 kurang 0 ya 8. Ini nilai baru untuk pembatas baris. Nilai baru untuk fungsi batasan yang pertama. Nanti kita tulis di tabel yang baru. Ya, tabel kedua. Batasan yang ketiga atau baris keempat. Ini dia. Ini yang lama. Ya, nilai yang lama ini. Ini koefisien pada apa namanya? Pada fungsi kolom kunci untuk pembatas yang ketiga. Ya toh? Oke, ini nilai baru baris kunci. Ini dia. Prosesnya sama, kita dapatkan ini, nilai barunya ini. Baik. Nah, tabel pertama, kemudian tabel pertama yang memuat nilai lama dan tabel kedua untuk nilai baru. Nanti kita lihat. Nah, ini dia. Yang semua-semua yang tadi kita ini nilai baru ini kan Anda bisa lihat. Nilai baru ini, nah ini di sini nih. 6, 0, 0, negatif 5 per 3, 1, 5. Ini dia. Jadi yang barusan kita cari-cari itu, ini dia semua yang kita masukkan ke sini nih. Ini semua nih. Kemudian, pertanyaan saya ke Anda. Masih perlukah kita lakukan perhitungan untuk tabel berikutnya? Alasannya? Iya, Pak. Masih ada nilai negatif kan? Iya, oke, masih ada nilai negatif. Di mana? Di sini. Perhatikan baris set saja. Oh, masih ada nilai negatif di sini. Selanjutnya nanti apa? Kita pilih lagi kolom kunci. Kita cari yang paling kecil nilainya. Ya, kita pilih ini nanti sebagai kolom kunci. Selanjutnya apa lagi? Nurul. Selanjutnya buat apa? Kalau sudah kolom kunci buat apa Nurul? Cari apa lagi? Indeks, Pak. Nah, nanti taruh indeks ini. Untuk apa nanti? Cari baris kunci. Iya toh? Iya, Nah, iya, baris kunci Pak. nanti kita bagi lagi. 8 bagi 2. Sini nanti dapat ini 4 di sini tadi indeks 4 sini. 5 bagi 0. Nah, di sini tidak ini. Terus kemudian 5 bagi 6. 5 per 6. Nah, kita pilih yang ini kayaknya nanti menjadi baris kunci. Cari yang paling kecil. Nah, untuk sekedar penjelasan di luar ini, nanti kalau kita pakai cara ini, kalau pada masalah minimum ada atau pada pembatas-pembatas yang lebih dari kutul kasus yang fungsi pembatasnya memuat tanda lebih dari sama dengan kalau kita gunakan cara ini nanti kita berhitung ulang-ulang kadang tidak dapat dia punya ini.
Istilahnya dia apa ya? Dia kita tidak dapat apa? Fungsi tidak dapat nilai optimum, keoptimalan tidak bisa kita capai. Nah, itu yang makanya kasus kayak gitu kita harus gunakan metode Big M ya. Itu untuk kondisi seperti demikian ya. Pada pembatas yang memuat tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, itu. Oke. Nah, ini untuk yang kita baru cari semua ini kita dapat di sini nih. Nah, kita taruh di sini ya. Jadi yang tadi fungsi tujuan semua ini pembatas pertama, pembatas kedua, pembatas ketiga. Selanjutnya kita perhatikan masih ada tidak di baris fungsi tujuan yang masih ada nilai negatif. Oh masih ada, berarti kita masih perlu melakukan perhitungan lagi. Ya, oke. Nah kita melanjutkan perbaikan. Nah, kita memulai langkah 3 hingga langkah ke-6 yang tadi. Nah, untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki ya. Perubahan itu akan terhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada lagi yang bernilai negatif. Ya, sudah saya singgung barusan ya. Oke, nah ini dia. Sekarang perhatikan. Nah, indeks lah. Oke, tadi saya bilang nanti ambil mana. Oke, ini toh. Oke, sama. Itu dia kolom kunci yang tadi segi 4 ini kita pilih ini sebagai kolom kunci. Ya, kemudian kita bagi lagi nilai kanan dengan koefisien kolom kunci. Nah, nilainya kita taruh di sini. Ini sebenarnya di dalam tabel tim simplex tidak ada. Ini cuma tambahan ya untuk membantu Anda melihat mana yang akan dipilih baris mana yang akan dipilih sebagai baris kunci ya. Jadi ya kita pilih yang ketiga ya. Oke. Anda perhatikan perhatikan ini baris kunci ya. Nah, oke. Elemen pivotnya adalah 6 karena 6 ini berada pada kolom kunci dan berada pada baris kunci. Nah, Anda lihat, ini tabel ancang-ancang tabel baru nih. Nah, ini transformasi baris kunci. X1 menggantikan X3. Maka di berikutnya lagi X1 di sini. Dia masuk ke kolom dari variabel dasar atau variabel basis. Ya, perhatikan di sini. Nah, kita bagi. Semua ini kita bagi dengan transformasi baris kunci. Jadi semua nilai di sini kita bagi dengan elemen pivot atau elemen kunci. 6 per 6. 1 ya, bisa tulis 1 aja terserah. 0 per 6. 0. 0 per 6. 0. Negatif 5 per 3 per 6. Jadinya negatif 5 per 18. Nah, ini 1 per 6. 1 bagi 6 ini ya. Kemudian 5 per 6. Jika sudah, oke, ini sama ya. Jadi ya. Paham ya? Paham tuh? Along paham tidak along? Along lah tuh Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke. Nilai baru baris pertama sama kayak tadi. Baris yang kedua maksudnya ya. Tadi baris yang nilai pada nilai baru ya untuk fungsi tujuan itu nilai pada tabel kedua itu pada baris fungsi tujuan itu kita kurangi dengan koefisien kolom kuncinya pada baris itu negatif 3 dikalikan dengan nilai baru baris kunci yang tadi kita dapat. Jadi, ini pengurangan kita dapatkan nilai untuk baris Z itu dapatkan ini, kita dapatkan ini. Oke. Sama baris kedua batasan pertama, fungsi pembatasan pertama. Nah, itu dia. Nah, baris ketiga tidak berubah kan? Karena nilai pada kolom kunci 0. Oke. Nilai barunya. Oke.
sama. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai baru ini nilai-nilainya kita masukkan di tabel selanjutnya, tabel yang baru. Ya, nah, kita masukkan di sini. Oke, ini sudah sebentar ya. Baik, lanjut ya. Oke, sekarang Anda perhatikan. Masih ada nilai negatif tidak? Tidak ada, Pak. Berarti sudah optimal. Berarti nilai Z-nya itu atau apa? Masalah program linear ini kita dia mencapai optimal pada nilai Z-nya 27 seper 2 ya. Untuk nilai X2-nya 5 dan X1-nya 5/6. Jadi bisa kita katakan bahwa masalah program linear ini mencapai nilai optimal pada saat nilai X1-nya 5/6, nilai X2-nya 5, dan nilai Z-nya itu 27 seper 2. Ini dia. Paham ya? Sekarang latihan soal. Latihan soal supaya bisa Anda paham baik-baik. Oke, saya mau cari soal. Soal yang kemarin apa ya? Sebentar. Oke, soal kita buat dengan tabel simplex. Oke, jadi karena baris Z itu tidak ada lagi nilai, tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi ya. Dalam artian bahwa ini kita sudah mencapai nilai Z yang optimum, ya, optimal ya. Jadi ini merupakan hasil yang optimal sudah ini tabel ini. Nilai jadi dari tabel ini didapat X1-nya 5/6, X2-nya 5, dan nilai Z untuk maksimumnya itu 27 seper 2 atau Z maksimumnya 27 seper 2 karena fungsi tujuannya adalah maksimumkan kan? Oke. Fungsi tujuan. Oh ini. Ini saya tinggalkan sebentar. Kita bahas dulu untuk masalah maksimum. Saya mau kasih latihan soal biar Anda lebih paham di sini maksudnya. Oke, sebentar. Saya tambahkan sini. Oke.
Oke. Jadi, ya, oke. Latihan untuk Anda. Jadi, masalahnya adalah kita memaksimumkan eh, set sama dengan 8x1 tambah 6x2. Ini kita mau maksimumkan ya. Oke, kita memaksimumkan eh batasnya atau fungsi batasannya. Batasnya 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60. Itu yang pertama. Batas kedua 1 tambah 4x2 itu kurang dari dengan 8, di mana x1-nya bernilai non negatif, bernilai positif ya, dan x2-nya juga non negatif atau bernilai positif ya. Ya, itu persoalan yang harus Anda selesaikan. Oh iya,
Jangan lupa daftar hadir ya. Di daftar hadirnya di Google Classroom sudah dibagikan itu ya. Baik, coba kita lihat sama-sama. Coba lihat sama-sama ya. Buat dulu. Fungsi tujuan. Oke. Fungsi tujuannya di sini apa? Z8 1 tambah 6x2. Kita ubah menjadi Z kurang 8x1 Kurang 6x2 sama dengan 22 tambahkan pada fungsi pembatas. Oke. Pembatas yang pertama tadi apa? 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, Pak. 4x1 tambah 2x2 ya. Iya, Pak. Kurang dari sama dengan berapa tadi? 60, Pak. Langsung tambahkan ini dah. Supaya Iya, ubah Pak. jadi pertemuan. Pembatas yang kedua. 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Ini 4 ya. 4x2. Iya, Pak. 48. Oke. Jangan lupa bahwa baik x1, x2, S1 maupun X2 ini merupakan variabel positif. Oke. Jika sudah, maka apa? Coba kita buat di tabel ya. Iya, Pak. Oke. Kita buat tabelnya. VB ini variabel basis ya. Ini S1, S2. S1, S2, S1, S2, K. kanannya di situ ya.
Baik. Semuanya zero. Oke. Pada sini isi berapa? -8, Pak. Sini -6. Iya, Pak. 0, 0, 0 ya. Pembatas yang pertama. X1-nya 4. 4. Iya, Pak. Sini 2. 2. Sini 1. 1. 0. Sini berapa? 0. Sini berapa? 60, Pak. 60. Di sini 2. 2. Terus? 4. 4, Pak. Oke. 0. 1. 1. 48. Ini tabel awal ya. So, saya rasa di sini semua benar ya. Tabel 1 lah. Oh, sorry. Sebentar. Ini yang ada cuma ini ya. Alon Isye. Oke. Oh iya, Wonlai tidak hadir juga. Maria Wonlai ke Wonlai itu. Wan Mali, Pak. Ya, Wan Mali. Dia kira bayar di semester pendek kalau nanti lulus enak-enak. Tidak ada. Saya baik itu dapat C sudah tuh pas. Dari kirim link di sini tidak hadir. Alasan ada apa? Kan dari tadi pagi alasan UTS apa-apa. Nah ini UTS-nya berapa jam sih? Dan tadi malam keluar di awal-awal kuliah hadir terus menghilang tanpa kasih tahu apa ke. Kira semester pendek ini nanti lulus enak-enak, nggak ada. Baik. Selanjutnya kita buat apa, Nurul? Buat apa? Cari indeks, Pak, untuk baris Nanti. Ya oke, Angka kunci. oke boleh. Cari kolom kunci dulu toh. Pilih yang Iya, mana? Pak. Yang punya. -8. Ya ini dia. Ini kunci. Kunci nih. Kolom kunci ya. Oke. Kemudian, ya udahlah. Kita bagi nilai-nilai pada kolom NK ini dengan koefisien atau nilai-nilai pada kolom kunci ya. Ini nanti tambahkan kolom bantu di sini yang indeks itu ya. Oke. Ini tetap ini ya. Nilai apa namanya sebentar. Ini 10 bagi 4 berapa? 15, Pak. 15, Pak. 15. Kemudian 48 bagi 2. 24. Kita pilih yang mana sebagai baris kunci? 15, Pak. 15, Pak. 15. 15. Berarti sini ya. Ini yang kita pilih sebagai baris kunci. Itu dia. Maimunah Tala, elemen pivot yang mana? Atau angka kunci yang mana? 4, Pak. Ya, bagus. 4. Kenapa 4? Kenapa 4?
Karena berada pada baris kunci dan kolom kunci, Pak. Bagus. Oke. Ya. Kita sudah dapat apa? Elemen apa? Kita sudah dapat baris kunci maupun kolom kunci. Selanjutnya kita apa? Membuat transformasi untuk baris kunci ya. Buat transformasi untuk baris kunci. Dalam di sini berarti X1 menggantikan apa? E1 ya. Jadi ya. X1 menggantikan E1. Oke. Kita buat baris kunci yang baru. Berarti apa? Semua dibagi dengan elemen pivot. Oke. Iya, Pak. 1. Selanjutnya apa lagi? 2 bagian 4 Pak. 1/2. Oke. 1/4. Kemudian apa lagi? 0/4. 0 ya. 0, ya. Kemudian 60 bagi 4 hasilnya 15. 15. Ini nanti baris kunci di tabel berikut itu kita tulis ini semua di sini. Paham toh? Oke, sekarang kita sudah buat transformasi baris kunci. Sekarang kita buat transformasi baris fungsi tujuan atau transformasi baris set. Transformasi baris set. Oke. Set yang lama, set lama. Yang mana ini ya? Ini dia. Saya langsung aja, ini tetap akan begini, jadi saya langsung dari sini aja. 8, negatif 6, kemudian 0. Ya. Dari sini koefisien kolom kuncinya berapa? Saya tandai dengan ini, beda aja. Koefisien kolom kunci di baris itu apa? Negatif 8. Ya, negatif 8. Saya tandai dengan warna beda aja lah, biar ini. Tuh. Kasih begini aja lah. Biar menghemat tempat maksudnya. Kurang. Oke. Inilah yang baru di sini nanti. Ini kita taruh semua di sini. Oke. Transformasi baris kunci berarti yang ini baru ini kita taruh semua di sini. 1 1/2. Ya toh? 1/4. 0, 15. Oke. Kita kali dulu. Negatif 8. Negatif 8 kali 1 berapa? Negatif 8 toh? Negatif 8, Pak. Negatif 8 Ya, Pak. kurang negatif 8. Negatif 8 kurang
Negatif 8. Berarti negatif 8 tambah 8. Nol. Nol toh? Iya, Pak. Negatif 8 kali 1/2 negatif 4 ya. Negatif 4. Negatif Iya, Pak. 6 kurang negatif 4 berapa? Negatif 2, Pak. Oke. Negatif 8 kali 1/4 berapa? Negatif 2, Pak. Negatif 2. 0 kurang negatif 2. 2 ya? Iya, Pak. Oke. Negatif 8 kali 0. Nol, Pak. 0. Tetap 0. Negatif 8 kali 15 berapa? Negatif 120, Pak. 120. Positif toh. Jadi karena dikurangi ini berarti 120 toh. Positif ya? Iya, Pak. Ini untuk set baru ya. Set baru sudah dapat. Kemudian sebentar. Oh, nanti aja saya tambahkan ini dulu. Mana dia? Oke. Ini sudah. Sekarang mana lagi? Oh, transformasi untuk baris S2 ya. Oke. Terus S2. S2 yang lama. 2, 4, 0, 1, 4, 8. Koefisien kolom kuncinya berapa di situ? Di baris. Sebentar. S2 koefisien kolom kuncinya. Negatif 8, Pak. S2, S2. 2, Pak. 2. Pak. Ini kan tadi sudah. Sekarang yang ini yang kita buat loh. 2 ya. 2. Koefisien kolom kunci. Maksudnya dia berada di kolom kunci nih. Untuk baris S2, koefisien kolom kuncinya 2 karena dia berada di kolom kunci. Itu maksudnya. 2 ya. Saya tulis di sini. Oke. Baris kunci yang baru. Apa? Tadi loh. Ini nilainya. 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Satu, 2, 1/4, 0. Kita kurang 0 ya. Iya. Iya, Pak. Oke. 3 ya. 3. Iya. Berapa di sini? 2/4, 1/2. Jadinya tuh 0 Iya, Pak. kurang Negatif Negatif 1. Ya, Negatif 1/2, Pak. ya. 1 ya. 1. Ini berapa?
Negatif 2, Pak. 18. 18 kayaknya. 2 kali 18, 15. Ya, Pak. itu 18. Itu dia. Iya, Pak. Ini set yang baru. Ya, set yang baru. Sehingga tadi tabel 1 ini tabel 2 ya. Iya, Pak. Kita perhatikan variabel basis. Satu, dua, satu, dua. Tadi transformasi baris kunci itu apa gantikan apa? X1 gantikan S1. Berarti sini X1. Sini ya. X1. Ini masih tetap S2 sini. Baik. eh Sini berapa tadi? Nilai baris set yang baru tuh. 0, negatif 2, 2, 10. Ya, oke. Masukkan di situ. Selanjutnya, kalian yang bilang isi berapa di sini? 1. 1, Pak. X1 punya toh? Iya, 1, Pak. 1 ya? Iya, Pak. Oke. Itu dia yang tadi yang baris kunci yang baru tuh 1. Berapa lagi sini? 1/2. Pak. 1/2. 2. Sini berapa? 0. Sini 5. 15 eh? Baik. 15 ya? Oke. 15. Pak, mohon maaf, Pak. Yang S1 itu 1/4, Pak. S2 0. Oh iya, S1 seperempat ya? S1. Iya, 1 seperempat. S2 0. Oh, ini masih kurang. Apa ya? Sebentar. S2-nya di sini berapa? Sebentar. 1 1/2 1/4 0 15. Ini ya, ini maksudnya di sini tuh. Oh, enggak. Satu, 1/2 1/4 0 15. Itu ya? Eh, itu baris set ya? Baris set Bukan, ya, ya. Pak. Itu nilai Iya, X. iya. X1. Pak. Iya, saya ini. Aduh, mata supara nih. Sabar.
Anda enggak catat di situ, enggak? Catat, Pak. Begitu bilang daripada saya. Di sini yang itu tadi ya, 1/2, 1/4, 0, 15 di sini, tak? Oke. Iya, Iya, Pak. Kalau set sendiri di sini berapa? 0. 0. 0. Sini Iya, berapa? Pak. Negatif 2. Minus 2. 2, Pak. Sini berapa? 2, Pak. Sini 0. 0. Pak. 120. Iya, 120. S2-nya, baris S2. 0, 0. Pak. Sini, 3. 3, sini, Negatif Minus 1/2. 1/2. sini, 1, 1. sini. 18, Pak. 18. Oke, Along. Masih perlu kita lakukan perhitungan lagi tidak? Masih, Pak. Kenapa Masih. alasannya? Ada Masih minus di. Iya, Ada Pak. Di nilai. Z, Pak. Ya, di baris set ini masih memuat nilai negatif, yaitu 2. Iya, Pak. Oke. Dan nilai yang paling kecil di sini kan ini. Nah, maka kita pilih ini sebagai kolom kunci, ya. Kita ambil ini sebagai kolom kunci. Kemudian, nah ini dia. Kita bagikan semua di sini. Nilai kanan ini kita bagi koefisien kolom kunci untuk tiap nilai pada baris pada kolom kunci ini. Untuk kita dapatkan baris kunci nanti. Ini. Berarti sini berapa? 120 bagi ini berarti negatif 60 ya. Negatif 60. Ini bagi itu ini berapa? 15. Hmm, 1/30, Pak. 15 bagi ini. Oh, ya, 1/30. 15 bagi 1/2. Ya, 30 kayaknya. Berarti 30. 30 bukan Oh, 1/30. 30, Pak. Bukan Iya, 1/30, Pak. Ya, Iya, Pak. 30. Sebentar. Sebentar. Bagi 3, 6 ya. 6. Iya, Pak. Sehingga yang menjadi baris kunci yang ini kita pilih bilangan positif terkecil dah. Ini yang merupakan baris kunci. Baris kuncinya. Baik. Nurul. Elemen pivot yang mana? Elemen pivot. 3, Pak. Ya, oke. 3. Baik. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ulangi langkah yang sama aja sih. Oke. Dalam artian bahwa X2 gantikan S2 ya. Berarti mana 0/3 ini semua bagian dengan elemen pivot ini. 0/3, 3/3, negatif 1/2/3, 1/3, 18/3. Ya. Oke. Sini berarti ini ya. Kita dapat di sini. 3, 3, negatif 1/2/3, 1/3, kemudian 16/3. Itu dia. Berarti 0,
1. Ya, itu. Itu hasilnya berapa? Negatif 1/2/3, jadinya negatif 3/2 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Kemudian berapa lagi tuh? 1/3, 18/3. Oke, saya mungkin harus tandai biar Anda bisa ini. Ini yang baru ya, ini semua nih. Dia. Oke, jika sudah, kita mencari juga nilai untuk baris yang lain. Dari sini aja kita sudah bisa lihat. Oke, transformasi baris kunci. Kita cari baris yang lain juga. Nur Eza Ohorela. Baris set yang lama itu apa aja? Baris set yang lama. Nur Eza Ohorela. Orangnya ada tidak? Maimunah Tala. Sini kita taruh apa di sini? Baris set yang lama itu apa saja? Nilainya apa saja? 1, 0, negatif 2, 2, 0. Dan 120. Oke, ambil aja batas ini. 0, negatif 2, 2, 0, 120. Ini kalau Anda hitung juga tetap hasilnya sama. Tetap 1. Ya, jadi kita abaikan saja. Iya, Kita Pak. ambil aja yang dari sini. Dari 0, negatif 2, 2, 0. Oke. 0, negatif 2, 2, 0, 120 ya. Iya, Pak. 0, negatif 2, 2, 0 lagi ya. Ya, 120. Koefisien kolom kuncinya berapa? Negatif 2, Pak. Negatif 2. Oke. Oke. Set lama tuh apa saja? Oh, sorry. Ini baris kunci yang baru. Pak, itu negatif 3/2, Pak. Oh iya, negatif 3/2. Oke, 0 ya. Pak, mohon maaf Pak, negatif 1/2/3 itu negatif 1/6 Pak. Negatif sep/2/3 ya. Negatif 1/2/3 itu Oh, negatif 1/6. 1/6 Pak. Oke, negatif 1/6. 1/6 ya. Ya, saya gantikan aja sini.
Oke, negatif 1/6. Ya, 0 ya. Oke. Ini 0 juga ya. 0, iya Pak. Di sini berapa? Positif 1/6. Jadi 2/6. 2 kurang 2/6 atau 2 kurang 1/3 berapa? 5/3, Pak. 5/3. Sini berapa? Plus ya? Positif ya? Iya Pak. 2. 2/3. 120 kurang berapa? Negatif. Jadinya tambah kayaknya nih. Tambahnya 12, 132 ya? Iya, Pak. Iya Pak. Ya, itu nilai set yang baru. Kemudian si baris berapa sekarang? X1. X1 sudah. Ya, X1 ya. Oke, X1 lama berapa? 1/2. 4, Pak. 15. Gitu ya. Iya, Pak. Saya ambil koefisien kolom kuncinya berapa? 1/2, Pak. Ya, 1/2. 1/2. Satu negatif 1/6. Ya. Oke, 1 ya. Jadinya 1 juga ya. Oke. Sini 1 toh? Apa 0? 0. Itu 1/2 apa negatif 1/2? Ya, 1/2. Oke. Sini berapa? 1/2 kali negatif 1/6 berarti negatif 1/12 ya. Negatif 12. Nah, Iya Pak. 1/4 kurang negatif 1/12. Jadinya dijumlahkan itu. 1/4 tambah 1/12 berapa? 1/3, Pak. Ya, 1/3. 12 tuh. Ya. Sini berapa? Negatif Negatif 1/6. 1/6 Pak. 6. Sini? Sini 3. Ya, 12. 12. 12, Pak. Ya, 12 12. ya. Oke. Ini semua nilai baru. Ini nanti kita taruh di tabel keberapa? Di tabel kedua. Sekarang kita buat tabel baru.
Oke. Anda sudah catat nilai saya tadi? Oh ya. 00, 5/3, 2/3. Pak, untuk NK-nya itu 132, Pak, bukan 120. Oh iya. Oh ya, 132. Baguslah kalau kalian perhatian. Oke, sebentar. Seratus tiga puluh dua. Saya hapus ini lagi. 132. Ya, oke. Untuk pembatas yang pertama ini berapa di sini? 0, Satu. Pak. Hmm? 0, Pak. Lihat yang baru, yang tadi tuh. Satu. Mana tadi? Oke, kita isi dulu untuk baris kunci di X2. Nah, supaya Anda jangan ini. 0, 1, negatif 1/6. Iya toh? Negatif 1/3, 6. Ini yang di sini. Berapa tadi tuh? Ah, untuk X2 ya. Nanti di sini. Sini berapa tadi? Nah, Anda lihat tadi berapa? 0, 1, negatif 1/6, 1/3, 6 ya. 0, 01, oh 1, negatif 1/6, 1/3, 6. ini Apa 1, itu? 1. 1. Oke. Baik, sini 1. Oke, di sini berapa? Satu. 1, 0, 1/3, negatif 1/6, 12 toh? Ini nih. Ini nih. Iya toh? X1. Iya, Pak. 0, 1, 0, 1/3, 1/3, negatif 1/6, 12. negatif 1/6, 12. Iya, Pak. 1, 0, 1, 0, negatif 1/3, 1/3 apa negatif 1/3? 1/3. 1/3, Pak. Tiga. Ah, 1/3. 1/6. Negatif 1/6, Pak. Negatif. Iya, Iya, Pak. Ini berapa? 12. 12. 12. Oke. Baik. Nurul, masih perlu kita hitung lagi tidak? Tidak perlu, Pak, karena Kenapa? di fungsi tujuan sudah tidak ada yang negatif lagi, Pak. Bagus ya, dia sudah optimal sini ya. Oke, bagus. Berarti tidak perlu lagi kita lakukan perhitungan karena nilai untuk baris fungsi tujuan ini tidak ada lagi nilai negatif di sini. Ya, oke. Berarti apa yang bisa disimpulkan, Maimunatala? Apa yang bisa Anda simpulkan? Maimunatala, apa yang bisa Nona simpulkan di sini?
dari tabel ini. Ya Pak, fungsi tujuan maksimum di Z sama dengan 132, X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6 Pak. Ya, atau bisa dikatakan bahwa masalah program linear ini mencapai nilai optimum di X1 12 dan X2 6, di mana nilai setnya 132 ya. Ini dia. Iya, Pak. Masing di sini ya. Setnya itu 132. Jadi itu kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan karena sudah optimum ya. Jadi optimasi itu dicapai pada set itu bernilai 132 dan untuk X1-nya 12 dan X2-nya 6. Baik, itu pembahasan soal terkait dengan masalah maksimum. Untuk masalah minimum, jika sebentar malam ada sempat, nanti saya masuk lagi untuk bahas masalah minimum. Ya, jika tidak, saya kasih soal untuk Anda kerjakan terkait masalah optimal, masalah minimum, dan kita bahas lagi esok. Oke? Siap ya? Oke. Saya Iya, Pak. sesudah ini saya bagikan ini langsung materi ini di Google Classroom. Satu lagi, jangan lupa isi daftar hadir ya. Oke, dengan demikian perkuliahan kita untuk hari ini uh, sudah berakhir ya. Nanti kita lanjut lagi sebentar malam atau esok pagi. Baik.